Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kabar baik. Videonya dibuka. Kita dalam pembelajaran online. Ibu nggak tahu. Ya, videonya dibuka. Alhamdulillah, kamu sudah pakai seragam di rumah ya? Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020 kita belajar IPS ya, dengan materi pokoknya adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Submaterinya adalah lembaga agama. Sebelum belajar biasanya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar di Google Meet, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam mara bahaya, terhindar dari segala macam yang namanya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Amin, ya rabbil alamin. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Terus hari ini kita belajar di lembaga agama. Siapa yang tahu lembaga agama itu apa? Apakah ada lembaga agama di lingkungan kalian? Saya Nisa, Bu. Ya. Di tempat saya ada masjid, ada gereja, ada wihara, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu, Najla. Ya, apa Najla? Nama itu sebagai sarana pemberdayaan umat manusia Islam yang sangat dimanfaatkan untuk melakukan ibadah bagi umat Islam dengan tujuan untuk ada lagi, Bu. Ya, Ali apa? Gereja dan wihara juga, Bu, untuk beribadah bagi umat Kristen dan umat Buddha. Ya, itu adalah salah satu contoh lembaga agama ya. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena ada tujuan ya. Ada bersangkutan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini atau berhubungan ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi lembaga agama, menganalisa bentuk lembaga agama. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk itu, sebelum Ibu menayangkan media PowerPoint Ibu, kamu harus mengamati ya video yang Ibu tayangkan. Setelah itu kamu simpulkan. Oke? Ibu. Ya, Ibu amati videonya, PowerPoint-nya, nanti kamu simpulkan. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita belajar materi yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Submaterinya adalah lembaga agama. Di sini ada yang bisa kamu lihat, ada pura, ada masjid, ada gereja, dan ada wihara. Semuanya adalah termasuk kepada lembaga agama. Paham ya? Lanjut. Tujuan pembelajaran kita tadi sudah sebutkan,
yaitu mengidentifikasi jenis dan fungsi lembaga sosial, mengidentifikasi lembaga agama. Kita lihat pengertian lembaga agama yaitu organisasi yang terbentuk di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan atau keagamaan di masyarakat yang dianutnya agar senantiasa dapat hidup saling harmonis dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Di sini menyangkut semua norma-norma yang ada di masyarakat. Norma itu ada berapa? Norma ada berapa? Norma itu ada 5 ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma adat ya, yang adalah termasuk dalam lembaga agama. Kalau kita mematuhi norma-norma tersebut, maka kita akan selamat dunia dan akhirat ya. Kalau kita tidak mematuhi salah satunya contoh norma agama, kita akan mendapatkan sanksi. Dari mana sanksinya? Dari Yang Maha Esa atau Allah. Contoh, kita tidak melakukan sholat, ya hukumannya nggak sekarang, hukumannya nanti setelah kita berada di akhirat nanti. Itulah contoh dari pelaksanaan lembaga agama atau norma-norma yang ada di masyarakat. Paham ya? Lanjut. Ini ada fungsi, di mana di lembaga agama itu ada fungsinya, ada unsur-unsurnya. Ini contoh masjid, pura, gereja, wihara. Ini fungsinya apa? Untuk beribadah umat ya, umat yang menurut keyakinan masing-masing. Terus ada yang mengaturnya di mana? Di Kementerian Agama. Di dalam Kementerian Agama ini diatur semua agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia, Alif, ada berapa agama? Ada 5, Bu. Apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Ya, itu adalah ada 6 agama sekarang ya. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia sekarang ya. Di mana diaturnya? Diatur di Kementerian Agama ya. Dalam pengaturan apa? Pengaturan beribadah ya, pengaturan melaksanakan acara-acara keagamaan. Itu adalah di Kementerian Agama. Paham ya? Kita lanjut. Fungsi lembaga agama, ada beberapa poin tentang fungsi lembaga agama. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. Benar nggak ini? Benar nggak nih Alif? Benar, Bu. Karena kalau fungsi lembaga sebagai pedoman hidup, iya. Ya. Contoh umat Islam, pedoman hidupnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Itu kan ya. Jadi di sini tetap pedomannya kita terhadap Al-Qur'an dan hadis. Mau sholat ada aturannya enggak, Anwar? Ada, Bu. Ada. Contoh apa aturan dalam sholat? Tidak boleh bercanda dalam melakukan sholat. Terus apa lagi? Tumanina. Apa? Siapa yang barusan? Tidak boleh makan. Ya, itu adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi terhadap yang agama yang kita anut ya. Terus apa lagi? Di dalam pedoman hidup ini kita harus saling menghormati, saling menghargai. Di sini ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan manusia lain ya kan ya. Manusia lain bukan umat Islam semua.
Terus selanjutnya adalah sumber kebenaran. Benar nggak sumber kebenaran agama tersebut? Benar, Bu. Benar. Nafisa, apa contohnya sumber kebenaran? Di dalam kitab-kitab pasti udah tertulis kebenaran-kebenaran di duniawi. Nisa, ada lagi Nisa contoh sumber kebenaran? Nisa. Nafisa, diulangi Nafisa. Di dalam kitab-kitab pasti sudah tertulis kebenaran-kebenaran yang belum dilakukan di duniawi. Ya, di dalam kitab contoh kita kitab Al-Quran ya, ada Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah mengatur ya aturan-aturan yang menuju kepada kebenaran apa yang akan kita laksanakan. Contoh, kalau kita mencuri ya ada sanksinya. Kalau kita tidak melaksanakan sholat ada sanksinya ya. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Selanjutnya adalah pengaturan tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Pengaturan berarti ada tata aturan atau yang harus kita patuhi. Berarti ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Contoh, umat Islam sholatnya 5 waktu. Nggak boleh sholatnya sembarangan ya. Sholat subuh harus sekarang jam sholat subuh itu jam 4:30 kurang 10 harus jam segitu, nggak boleh sholat subuh jam 8. Berarti ada aturan-aturannya ya. Lanjut, tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku penyimpangan seperti membunuh, mencuri, berjudi dan sebagainya. Ya, kalau kita melakukan ini berarti kita sudah melanggar aturan-aturan yang ada di norma-norma, terutama norma agama. Ya, paham ya? Ya, Bu, paham. Nah, lanjut, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan. Bahan pembuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Sekecil apapun, kalau kita melakukan perbuatan yang baik pasti ada imbalannya. Ya, itu contohnya. Lanjut, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, tidak ada kita menduakan Tuhan, tidak ada. Pedoman keberadaan kita yakin kalau Allah itu adalah Sang Pencipta. Yakin gak? Alhamdulillah. Selanjutnya pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin. Kalau kita punya masalah larinya kemana? Bukan ke tempat-tempat yang tidak jelas. Larinya yaitu ke Allah. Minta ke Allah, ya Allah, ya saya ada masalah, tumpahkan semua. Berarti di situ setelah kita melakukan hal tersebut pasti akan nyaman, batin puas. Itu contohnya ya, paham ya? Lanjut. Ini agama yang diakui di Indonesia sesuai kata Alif tadi. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. 5 agama ini diakui Indonesia dan kita harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh melecehkan satu sama lain. Ya, kan di lingkungan kalian itu banyak terdapat perbedaan agama enggak? Banyak, Bu. Banyak banget. Ada, berarti kita harus saling menghargai ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut ya. Terus ada lanjut unsur-unsur lembaga agama apa aja, kepercayaan ya, karena kita harus yakin ya kalau kita itu Allah adalah Sang Pencipta, kalau Nabi Muhammad adalah nabi kita, kalau kitab Al-Quran adalah tuntunan kita dan hadis ya, itu kepercayaan yang harus kita
Ini yang harus kita lekatkan di dalam hati kita. Ya, supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat, ya. Kedua, punya simbol, ya. Setiap agama mengenal berbagai lambang atau simbol, baik itu berupa pakaian, ucapan, tulisan maupun tindakan. Simbol, contoh, kalau perempuan mau sholat pakai mukena, berarti simbolnya harus pakai mukena. Kalau laki-laki sholat pakai baju koko, itu salah satu contohnya, ya, simbol dari agama. Terus praktek keagamaan adalah setiap ajaran agama yang ada memiliki praktek keagamaan seperti sholat. Setiap agama pasti ada prakteknya, seperti kita sholat bagi umat Islam. Kalau umat Kristiani adalah ke gereja kalau hari Minggu. Kalau wihara, di wihara itu ada upacara-upacara yang harus dilakukannya. Seperti upacara apa? Setiap hari raya Waisak, ya, ada upacaranya. Hari raya Nyepi bagi umat Hindu itu adalah salah satu praktek ibadah yang dilakukan oleh umat masing-masing, ya. Terus apa lagi? Pemeluk atau umat adalah agama yang memiliki sejumlah pemeluk, ada pengikutnya. Seperti Indonesia ini adalah negara yang paling banyak menganut agama Islam. Berarti itulah pemeluk umat Islam di Indonesia paling banyak. Iya enggak? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Ya, itulah poin-poin yang Ibu sampaikan, ya. Setelah ini kamu silakan simpulkan materi ini, ya. Sudah? Silakan simpulkan materi ini. Terus silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim, linknya di WA, ya, ada di Google Classroom. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang sudah selesai? Ibu, LKPD saya sudah selesai. Oh iya, Nafisa sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Ada yang bisa menyimpulkan? Wirda bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Indonesia diakui 5 agama dan antara agama harus saling menghargai. Oh iya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bima? Agama adalah pedoman hidup bagi kita untuk memperoleh. Iya, benar banget, Bima. Alhamdulillah, ya. Berarti sekarang LKPD kamu sudah selesai, sudah Ibu koreksi. Alhamdulillah, materi pada hari ini kamu sudah pahami, ya. Terus ada lagi? Ada yang mau bertanya? Dirga katanya mau bertanya tadi. Bu, saya nomor 1 ada yang kurang. Saya mau bertanya, Bu, apakah semua agama itu sama? Ada yang bisa menjawab? Dirga bertanya, apakah semua agama itu sama? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya. Menurut saya, karena percaya. Ulang, Ariza, nggak kedengaran? Yang kenceng. Menurut saya, agama itu sama karena percaya sama Sang Pencipta. Ya, kata Ariza, menurut dia agama itu sama karena semua agama percaya kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, ya.
Ada lagi yang bisa? Nah, sekarang sudah LKPD sudah. Sekarang silakan kerjakan tugas kelompok yang ada di Google Classroom. Ya, yang kemarin linknya udah Ibu kirim melalui WA Group. Silakan. Untuk tugas diskusi, soal nomor 1, kenapa di dunia ini banyak agama? Yang kedua, mengapa kita harus patuh terhadap agama? Ada yang sudah selesai? Saya Bu sudah selesai. Anwar, alhamdulillah. Ada yang sudah bisa mempresentasikan? Saya Bu dari kelompok 1. Dibuka itunya Nazla, videonya. Saya Bu dari kelompok 1. Videonya dibuka Nazla. Udah. Ulang. Iya, silakan Nazla. Fungsi lembaga agama adalah untuk mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Oh iya, kata Nazla adalah fungsi lembaga agama adalah menganut hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Kita beri tepuk tangan buat Nazla. Kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan? Bu, Zaskia, ayo. saya dari kelompok 2 terdiri dari 8 orang yang ingin mempresentasikan unsur-unsur lembaga agama. Adalah saya sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan unsur-unsur lembaga agama. Lembaga agama terdiri dari kepercayaan agama, simbol agama, praktik agama, umat, dan pengalaman agama. Saya sebagai sekretaris kelompok 2, unsur-unsur lembaga agama menurut Legit adalah adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adanya simbol seperti umat Islam memakai baju muslim untuk perempuan dan laki-laki memakai baju koko. Adanya kegiatan agama yang harus rutin dilaksanakan seperti sholat dan puasa. Pintar sekali, tepuk tangan dong buat itu kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Saya Bu dari kelompok 3. Anissa, ya silakan. Saya ingin mempresentasikan tugasnya. Lembaga agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, dan lembaga agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Dan Anissa juga udah mempresentasikan tugas kelompoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, alhamdulillah untuk kerja kelompok selesai dan sangat memuaskan. Dan untuk pengerjaan LKPD juga sangat memuaskan. Berarti kalian sudah paham ya materi kita pada hari ini. Sekarang kerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirim melalui linknya WA Group ya. Ada di Google Classroom. Silakan kerjakan. Baik Bu. Baik Bu. Ada yang udah selesai? Ibu, saya sudah selesai. Alhamdulillah, Gayatri udah selesai. Siapa lagi yang udah selesai nih? Saya juga sudah Bu. Alhamdulillah, Nafisa juga udah selesai. Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan evaluasi?
Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti kamu sudah paham semua ya tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya. Iya, Bu. Sekarang kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Satria, iya silakan Satria. Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, dan lembaga agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Ya, pintar sekali. Ada lagi yang bisa? Ya, yang bisa menyimpulkan. Alif, simpulkan Lip. Iya, Bu. Untuk mengatur cara hubungan antara hubungan dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Unsur lembaga agama adalah adanya kepercayaan, simbol, dan prakteknya, Bu. Ya, pinter ya. Berarti kita simpulkan nih, lembaga agama adalah berfungsi untuk mengatur kehidupan kita, di mana harus ada unsur-unsurnya, yaitu adalah unsur kepercayaannya ada, simbolnya ada, prakteknya ada, ya ada pemeluknya. Berarti adalah dalam mencakup semuanya. Itu adalah lembaga agama. Berarti kalian alhamdulillah ya Allah, terima kasih semuanya, kalian sudah paham ya. Terima kasih, Bu, angkatin jempol ya untuk kalian semua ya. Sekarang untuk minggu besok ya, minggu besok kita sudah pas ya penilaian akhir semester. Berarti kita pertemuan kita di minggu ini hari Rabu lagi ya. Rabu kita akan melanjutkan materi untuk selanjutnya ya. Belajar di rumah ya, belajar di rumah dan tetap semangat ya, tetap semangat ya walaupun dalam kondisi daring ya. Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri Google Meet ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Kalian sudah paham materi hari ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.